ada yang punya pengalaman lagi. Tambahan, Pak. Oh, tambahan apa? Manusia itu konon ceritanya kan makhluk yang paling sempurna. Yo. Ya. Tapi gak ngerti sempurnane, Pak. Ya iku mau. Ngene, Cak. Ya, piye. Lah saiki lho, bayangno awake dhewe iki ciptakno makhluk sing paling sempurna. Pengalaman awake dhewe, Cak, sing tau ngobrol-ngobrol ambek kanca-kanca. Awake ditakoni ternyata ya gak iso jawab. Jarene makhluk sing paling sempurna. Nek nate makhluk sing paling sempurna. Awakmu roh kitabe kucing, kowe roh kitabe kucing. Iya ya, gak sampai tekan kuno. Oh iya. Lah iku gak iso. Iya sempurna. Ya tinggal jawab. Maaf belum saya main melihat kitabe kucing. Kan sempurna kan sekarang misalkan saya sempurnanya cuma masih saat ini dikasih bisa nukang yaitu kan belum ke sana. Mumpung masih hidup ini bisa aja. Harusnya bersyukur sama teman itu. Kalau kamu sempurna, maka kamu bisa menerobos ke sana dengan seizin Tuhan. Semua dengan seizin Tuhan bisa. Bukan berarti orang sempurna, manusia sempurna itu setelah itu semuanya sempurna, enggak. Secara ciptaan diciptakan sempurna. Tinggal orang itu menggali kemampuan yang ada di dalam dirinya atau tidak. Suruh menggali dulu berarti. Iya. Ini loh. Misalkan kamu kok kepingin ngomong jin, bagian dirimu yang jin itu bisa kamu gunakan. Dominankan. Misalkan kamu kepingin ngomong sama tumbuhan, bagian dirimu yang tumbuhan bisa kamu gunakan. Misalkan kamu kepingin tahu Tuhan kucing itu sapa, ya. Melok kucing ketemu Tuhan. Engko takon nang kucinge. Ngono. Utawa nabine kucing iki sapa? Digoleki takok. Setane kucing ku rupane piye? Padha enggak ambek manusia dirimu menungso. Padha dirimu. Takon. Takon. Kaya setan kucing ku malah menungso. Iya. Kaya malah. Berarti intinya tinggal kita mau memanfaatkan bagian diri kita yang ada di dalam atau tidak gitu. Iya. Kamu tertarik atau enggak? Coba kamu tertarik, kepingin terhubung dengan angin, terhubung dengan awan, terhubung dengan tanah, terhubung dengan malaikat, terhubung dengan lauh mahfud, terhubung dengan tempat yang di sana, Sidratul Muntaha, bisa semuanya. Pokoknya yang iman yang pertama ini harus kamu laksanakan lebih awal. Ketemu Tuhan dan mengenali Tuhan sampai menjadi sahabat Tuhan dan mengenali aneka karakter Tuhan, maka kamu akan mudah kemana aja yang kamu mau dengan seizin Tuhan. Ya, Gitu. ngene iki mau Candon, cerita-cerita ngrungokno pengalamane kanca-kanca. Moro-moro ya gak njaluk gak apa. Bagian diri ada yang terhubung di alam tumbuhan. Seakan-akan bagian diri saya juga bagian dari alam tumbuhan, termasuk penghuni-penghuninya. Betul. Di sana ada seperti pemerintahan juga, seperti di dunia. Ada bagian diri yang di alam dunia, di wilayah Amerika. Iso rono nang alam antariksa. Iso kabeh. Ngono. Cuma kadang-kadang kan kita ternyata iya, cuma belum detail. Kalau kepingin menguasai ya beberapa hari kamu ngamati di sana. Karena perintahnya kan ke langit kan unduru madza fis samawati wal ardh. Perhatikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Artinya ketika kamu di berapa memperhatikan ya sedikit lama sedikit untuk ngamati dulu baru dapatkan pelajaran di sana. Sekilas ya pelajarannya menjadi sekilas. Kamu naik sekilas juga roh nabine kucing, nabine babi ya, nabine setan. Setan di nabi loh. Oh iya. Iya. Nabi ini setan. Paling iki nabine setan. Sing endi? Sing di nabi ini setan. Oh alah. Okta juga punya pengalaman yang sama. Iya, melanjutkan yang tadi Candon bilang yang ke alam-alam, kita bisa nembus ke alam-alam. Waktu awal saya berjumpa dengan Tuhan itu visualisasi saya kurang jelas. Cahaya saja. Sampai iki lho kok gak ada perubahan belas iki piye, sampai saya seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu terus memfasilitasi teman untuk
pengetikan buku yang dari atas itu alhamdulillah dikasih jelas. Terus Sudah ketika- ada bentuk fisiknya ya? sudah. Oke. Terus waktu pembacaan kalimat thayyibah sering mengikuti itu tiba-tiba ada di suatu alam malaikat. Masih mengamati bentar langsung dilempar ke alam yang lain. Belum selesai gitu Candon. Satu alam belum selesai, belum diamati detail, tiba-tiba dilempar. Iki karepe piye sampai saya seperti itu. Itu bagaimana Candon? Oh iya. Nah ini kadang-kadang orang-orang kan mungkin sudah kena Al-Quran nurun ala nur. Nah, awal-awal mungkin seperti itu. Iya. Seperti itu akhirnya Tuhan ya seperti yang kayak itu cahaya dari cahaya berarti ya cahaya aja. Nah, sementara teman-teman yang lain sudah pakai pokoknya ketemu model apa aja ya saya terima. Nah, mungkin selama ini kita mengkotak diri kita bahwa Tuhan itu cahaya di atas cahaya, nurun ala nurun. Tapi alhamdulillah bersamaan dengan waktu ternyata Tuhan bisa lebih memudahkan bagaimana berkomunikasi denganmu. Ini satu anugerah dari Tuhan. Nah, ketika kamu sudah mulai menghapus, Tuhan nggak harus mesti cahaya. Padahal di Al-Quran sendiri Tuhan kan bisa berupa api. Ketika Tuhan menemui Musa, terserah Tuhan mau berupa apa. Kalau biasanya kalau manusia yang menghadap kebanyakan berupa manusia wajahnya. Jadi semua ciptaan ini kan wujud wajahnya Tuhan. Jadi kamu ini wajahnya Tuhan. Makanya jangan kaget ketika Tuhan itu tahu-tahu sing nemoni mu Kolib. Wajahnya Pak Kolib. Tiba-tiba kok sing nemoni Habib. Ojo salah paham, ojo rangkul ae. Oh, kita tidak apa-apa merangkul Tuhan. Itu asik ya, itu dari pengalaman Mbak Okta ternyata sekarang sudah ketika melakukan satu kebaikan ingin menjadi juru ketiknya teman yang membaca bukunya Tuhan dibawa ke sini ternyata mendapatkan satu fasilitas tersendiri. Luar biasa. Nah, ini untuk pelajaran untuk teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mau seperti ini, maka fasilitas itu akan diberikan. Begitu. Nah, bagaimana si Aulia ini pernah punya pengalaman juga? Kalau pengalaman sih punya, Bah. Biasanya memang terkadang itu terlihat remang-remang. Tapi terkadang juga ketika bangun tidur itu posisi saya jelas berada di sana. Melihat perorangannya itu juga biasanya dikasih jelas. Tapi ya sering terjadinya ya kayak di luar bayangan, semisal Tuhannya tuh jadi anak kecil, nggak bisa diajak bicara, masih bayi kan. Saya tuh maksakan bayangan kayak ini gimana, saya mau tanyanya gimana. Oh gitu. Tiba-tiba tuh ketika saya punya pikiran seperti itu jadi remang-remang gitu. Nah itu yang menyebabkan remang-remang tidak bisa menerima apapun yang kamu lihat ya sudah itu. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil ketika Aulia bangun tidur, berarti dia sudah nggak punya pikiran apa-apa. Ketika menghadap ketujuh, maka itu bisa menjadi jelas. Cuma kesalahannya adalah menolak. Bagaimana dia bisa berbicara? Padahal itu, walaupun Tuhan itu berupa bayi, kamu bisa kontak dengan dia. Bisa kontak, kamu tanya, bisa jawab. Cuma karena waktu itu langsung kamu cut. Bahwa kalau bayi ya mestinya nggak bisa bicara. Nah ini yang kesalahan di sini. Padahal bayi itu bisa kamu ajak. Ingat di dunia ini ada punya kemampuan telepati. Telepati artinya bukan solepati. Promosi. Telepati itu kan bisa bicara dari jarak jauh. Bisa bicara dari jarak jauh. Dulu orang-orang para wali juga ada kemampuan itu untuk berkomunikasi pakai jarak jauh, itu pakai telepati atau bagian jiwa sama-sama ketemu bisa ngobrol di sana. Nah, makanya ketika Tuhan dengan wajah misalnya bayi ya sudah ajak ngomong, bisa ngobrol kok, bisa ngobrol. Jangan punya pikiran nek bayi mesti nggak bisa ngomong, nggak boleh. Ya, kan ada cerita itu yang bayi ngomong sendiri itu yang jawab itu siapa itu? Ada cerita Itu Siapa? Nabi. iya Nabi. Oh, Nabi Yusuf siapa? ya
kecilnya siapa yang dibawa Mas Sito kan ya begitu kan ya, ngerti? Yang dibawa Mas Sito waktu mau digoreng itu, tapi anak kecil itu kan ngomong sudah Tuhan akan melindungi, akhirnya terjun juga di gorengan pada waktu itu. Si Mas Sito kan si tukang apa? Sisirnya permaisuri atau istrinya raja apa? Raja Firaun. Raja Firaun itu kasusnya Mas Sito ya. Kalau nggak salah begitu sejarahnya. Saya nggak terlalu ngikuti, tapi sisi ceritanya saya suka. Kalau orang itu mengikuti yakin dan beriman, apapun nggak akan terjadi pada dirinya, sama seperti Ibrahim ketika dilempar ke api, nggak panas. Malah api itu diperintahkan sama Tuhan, udahlah kamu menjadi dingin ke kekasihku, nabiku Ibrahim. Nah seperti itu. Nah itu artinya anak kecil pun kalau mau bisa berbicara. Itu pun terjadi dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa mungkin orang itu kan nabi. Padahal cerita-cerita yang kemarin-kemarin yang ada di YouTube kan anak kecil juga bisa berbicara, berbahasa Arab fasih. Iya. Sudah ada. Itu juga terjadi di era-era sekarang ini. Tuhan bisa membuat siapapun berbicara. Bahkan benda mati pun yang menurut anggapan orang itu bisa berbicara kalau kita mencoba mau mendengarkan. Begitu saya. Memang komunikasi kan pakai isyarat, gak mungkin Tuhan berkata-kata kepada orang bisu. Ya, makanya masa nanti Tuhan berkata-kata pada orang yang normal-normal aja ya. Nah, mungkin kata-katanya pakai isyarat.